ketemu sama 2 orang pendaki di Hayakayo. Setelah saya ketemu ya udah ngobrol-ngobrol dan terus turun. Nah setelah sampai di bawah saya cerita sama temen yang udah turun duluan. Ternyata nggak ada orang mendaki. Ada salah satu kejadian yang menyedihkan tuh, seorang sahabat saya meninggal di Gunung Sumbing, pas satu tenda. Nah itulah yang saat ini sampai sekarang nggak bisa saya lupakan. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di pos 9 derajat dan kebetulan di sebelahnya ini ada warung Buto di bawah puncaknya Gunung Lawu. Yang paling istimewa, di sana saya ketemu dengan salah satu pendaki tertua di Jawa. Pastinya bakal seru banget ngobrol sama beliau. Tonton terus channelnya buat tahu kisahnya. Channelnya Captain Ray memang horor. Oke teman-teman, saya sedang berada di warungnya Mbok To. Terima kasih kepada Mbok To, juga Pak Maridi, dan juga Mas Rizky sudah menyediakan tempat untuk kami ngobrol-ngobrol sama salah satu pendaki tertua di Jawa. Untuk panggilan akrabnya, Sinten? Cakno. Cakno. Jadi panggilan akrab di kalangan pendaki itu Cakno. Beliau ini adalah salah satu pendaki yang katanya sudah tadi mendaki berapa tahun Pak kira-kira sampai saat ini? Saya mendaki dari tahun 74 ya sampai saat ini masih suka naik gunung juga. Jadi dari tahun 74 sampai sekarang tahun 2022 guys. Jadi kira-kira hampir 50 tahun beliau masih aktif mendaki gunung-gunung yang ada di Jawa terutama. Untuk yang paling sekarang ini jenengan naik ke sini piyambak ngoten? Ya betul. Sangar banget. Padahal di usianya yang sekarang kira-kira 71 tahun masih kuat untuk naik gunung bolak-balik, dan sekarang ke Lawu tadi naiknya via Cemoro Sewu. Via Cemoro Sewu. Via Cemoro Sewu juga, dan akhirnya saya ketemu di sini. Ini nanti rencananya mau naik atau mau turun? Mau naik. Mau naik ya. Jadi mau naik. Besok pagi. Sekarang sementara bermalam dulu di sini. Bermalam dulu di sini. Untuk ke Lawu sendiri sudah berapa kali jenengan tahun itu? Kalau ke Lawu sih saya udah berapa kali ya? 6 kali salah. Udah 6 kali. Cuman kalau ke Semeru udah nggak kehitung. Kalau ke Semeru udah nggak kehitung, berarti tempat tinggalnya nggak jauh dari sana Bang? Ya. Tempat tinggalnya mana? Di Surabaya. Di Surabaya. Jadi beliau ini aktif ternyata tempat tinggalnya di Surabaya. Kalau ke Semeru sudah bolak-balik paling ya sudah apal. Kalau untuk kalangan orang-orang Semeru pasti udah kalau mau ke sana. Cato, terus pasti langsung sudah tahu. Terus langsung tahu kok jenengan ya. Kalau saya ke sana berarti nanti kira-kira nih saya kenal Cato gitu. Langsung oh iya, langsung saya diakrabin orang-orang ya Pak. Bisa, insya Allah. Berarti kalau tahun 74 dulu kira-kira pendaki pertama masih ingat Pak kemana? Yang pertama kali juga ke Semeru. Ke Semeru ya. Tahun 74. Sampai aktif saat ini. Yang mendasari jenengan untuk tetap aktif di kalangan pendaki sampai saat ini itu apa sih? Karena kan saya sendiri tuh sebagai kaum muda nih, kadang-kadang tuh kayak aduh daki gunung tuh capek gitu. Ya karena hobi aja sih. Sampai sekarang hobinya juga nggak mau hilang. Nggak mau hilang, masih terus semangat ya Pak? Walaupun udah bolak-balik naik Semeru, bolak-balik naik Lawu, masih tetap kuat, masih mau, masih indah nih gunung-gunung Indonesia. Kalau dari hobi akhirnya sampai sekarang, selanjutnya masih ada rencana lagi habis ini Pak berarti? Rencana sih mau ke Gunung Slamet akhir Agustus ini. Akhir Agustus ini mau ke Slamet guys. Sama siapa? Sendiri lagi? Mungkin ada teman, ada yang nemenin. Nggak mungkin sendiri lah. Soalnya ya lumayan lah tingginya itu. Lumayan ya tingginya. Slamet berarti juga saya mikirnya jadi Slamet juga udah mainannya Pak Non.
Oh enggak juga. Oh, enggak juga. Nggak selalu ke sana ya? Iya, soalnya kan terlalu jauh Terlalu jauh dari rumah. sana ke rumah. Ada nggak sih gunung yang rutin tiap tahun tuh planningnya udah pasti nih, saya tiap tahun ke sana gitu. Yang rutin tuh ke Semeru. Ke Semeru ya? Oh. Oh, atau mungkin ada kegiatan tiap tahun di Semeru dengan pasti ikut katanya. Ya ketemu sama teman-teman dari kelompok Gimbal Alas. Oh, jadi jenengan salah satu membernya dari Gimbal Alas ya? Betul. Gimbal Alas tuh base campnya yang di Semeru itu ya? Di Semeru di Ranupane. Di Ranupane ya. Itu saya juga pernah dengar tuh Ya. dari Gimbal Alas. Kayaknya komunitasnya juga sudah lama, sudah Ya, tua ya. lumayan juga. Kegiatannya berarti seputar dengan di Semeru itu aja atau Ya. meluas ke yang lain juga kira-kira? Keluas yang lainnya juga. Kalau Gimbal Alas berarti ada di Ranupane. Ranupane. Kalau teman-teman daki ke sana, kira-kira ketemu sama teman-teman dari Gimbal Alas ya? Betul, pasti itu. Teman-temannya masih ada Pak yang masih seumuran sama jenengan gitu? Mungkin sudah jarang ya. Udah jarang yang Mungkin masih? sudah jarang, mungkin udah jarang yang naik atau apa, mungkin nggak tahu kondisinya juga Beda-beda ya? beda-beda namanya sih. orang ya. Ya masih ada sih ada, cuman jarang lah. Berarti masih kontak-kontakan sama yang usianya senja kayak jenengan ngoten ini asih kata. Masih Bedanya? lumayan lah. Ya nggak banyak, cuman lumayan. Kalau udah bertahun-tahun daki kira-kira 50 tahun, pastinya ada pengalaman yang sedih, pengalaman yang berkesan, pengalaman yang paling menggembirakan yang nggak bisa dilupain tuh banyak banget Pak. Yang sedihnya itu ya zaman dulu, zaman tahun berapa ya? 70-an ke 80-an tuh. Soalnya kan kita cari informasi kan susah. Iya benar. Beda anak-anak gunung sekarang. Kan tinggal klik aja udah bisa tahu informasinya. Internet tuh udah banyak ya info-info tuh ya. Kalau dulu itulah. boro-boro internet HP aja susah ya Pak ya? Kita nyari teman yang udah pernah naik gunung ke situ. Baru kita cari informasi. Kalau berarti lewat kalau misalnya ketemu dari teman misalnya daki Gunung Semeru ketemu teman di sana minta kontaknya tuh gitu baru bisa hubungi lagi itu pun susah ya Pak ya? Enggak juga sih sekarang. Sekarang udah enggak ya? Enggak. Sekarang Sekarang enak. udah iya. Masih berhubungan tuh sama teman-teman itu Masih. lewat handphone Masih. ya? Malah enak ya Malah enak sekarang. kalau mau komunikasi. Kalau susahnya karena informasi selain karena informasi dulu tuh yang susah zaman segitu apa Pak? Zaman segitu tuh kan yang susah itu apa ya? Kan peralatan juga minim. Nggak kayak sekarang. Iya. Sekarang kan banyak. Jadi ya susahnya itu di situ. Buru-buru pakai ransel yang kayak sekarang ini aja. Dulu pakai ransel tentara aja udah Udah gagah lah. udah bangga. Iya. Jarang orang yang punya ya. Makanya Sekarang enak sepatu udah ada khusus sepatu sepatu, mendaki. kalau dulu Carrier sih udah banyak yang jual. tenda juga udah Heeh. banyak. Nah itu susahnya di situ. Berarti pertama daki dulu masih seadanya aja Ya ya. Pak? seadanya. Pokoknya selamat. Bapaknya sama. Pokoknya naik sampai atas. Betul. Kayaknya Pak Cakno ini udah mendaki gunung dan pasti udah sampai puncak atau ada pengalaman yang gagal kira-kira. Oh, nggak sampai puncaknya nih karena ada halangan. Alhamdulillah sampai saat ini Belum pernah gagal sama ke puncaknya. keren banget sih. Naik gunung udah pasti sampai puncak guys. Betul. Kalau kita kadang-kadang udah kena badai, udah sama teman. Tapi berarti nasibnya Cakno ini setiap mendaki gunung tuh nasibnya nasib baik gitu, didukung sama alam ya Pak ya. Alhamdulillah. Enak banget soalnya tuh pernah ada kan kalau misalnya temen naik, oh udah mau sampai puncak ternyata dapatnya badai. Itu kira-kira kurang analisa atau gimana Pak? Kok bisa jenengan sampai setiap naik tuh pasti sampai puncak? Kita kan nggak bisa menduga ya kalau masalah badai atau apa itu kita nggak bisa menduga karena kalau memang kita sudah sampai di atas ada badai ya akhirnya kita mesti ngecamp dulu, nggak akan turun balik ke ini baru besok dilanjut. Kalau sekiranya masih ada waktu ya saat itu juga kita naik. Ya, jadi tipsnya tuh gitu guys. Ternyata triknya kalau misalnya emang ada kondisi yang nggak menyesuaikan, nggak mendukung ya Pak ya. Ya. Udah kita tunda dulu keinginan kita buat trip ke atas, tunda dulu buat puncaknya karena yang pertama emang keselamatan ya. Keselamatan yang paling kita jaga. Motonya pendaki itu kira-kira apa Pak? Motonya pendaki apa ya? Ada yang bilang katanya pokoknya selamat sampai rumah lagi. Loh ya iya, itu gitu. kan yang dicari kan itu. Nah, tujuannya Carilah. bukan puncak. Carilah jalan yang aman ya.
jalur yang sudah ada, nggak usah kita itu nerabas-nerabas atau apa, nggak usah. Karena apa? Karena kalau kita mau nerabas itu ada ilmunya sendiri. Apalagi sekarang pendaki kan banyak ya Pak ya, nggak semuanya punya ilmu buat terabas-terabas ya, gitu. Makanya untuk menjaga keselamatan kita itu ya itu Jadi, pelajari dulu ilmu di hutan. Daki gunung yang sudah resmi, sudah ada jalur konvensionalnya, daftarkan dulu diri kalian. Jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa, kita bisa minta bantuan ya. Betul. Sekarang kan udah banyak banget, jangan asal naik aja lewat jalur yang nggak resmi ya Pak ya, Ya, karena betul. bahaya banget. Jadi itu tipsnya Pak Cakno buat teman-teman yang mungkin tertarik ke dunia pendakian. Gitu. Kalau pengalaman yang paling sedih kira-kira ada Pak? Aduh, rasanya sih nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah atau lupa ya mungkin ya, karena Berarti sudah sekian puluh tahun ya. Berarti kayak yang berkesan itu ada beberapa, cuman kalau yang sedih kayaknya pendakiannya Pak No ini menyenangkan karena naik puncak it's okay Ya, semuanya sampai betul. puncaknya gitu. Kalau selain di dunia pendakian, Pak No ikut komunitas nggak kira-kira kayak sekarang tuh kan yang Basarnas atau yang menyelamatin orang hilang kayak gitu, Pak No punya pengalaman di situ sejauh ini? Dulu juga pernah sih ikut-ikut besar gitu juga, cuman kalau ikut komunitas yang kayak gitu tuh belum. Berarti freelance aja ya? Freelance aja, ikut membantu. Pernah ya Pak berarti ikut nolongin korban pendakian misalnya kayak gitu? Ya, belum pernah. Kalau sekarang sih udah nggak mampu ya, udah karena secara faktor fisik usia, ya. gitu. Secara fisik. Kemana tuh Pak? Ada yang benar-benar ikut ngesar karena hilang ngoten? Di Semeru. Di Semeru. Tahun kapan Pak? Waduh, Udah lupa. tahunnya ya lupa. Itu Udah lama. udah lama banget. Udah sering juga sih, cuman udah lama. Yang di SAR itu masih selamat waktu itu kondisinya atau sudah meninggal? Waktu itu kebetulan nggak diketemukan, Oh jadi hilang. hilang. Kasusnya beliau mendaki Semeru. Terus dia tuh nyasar, ditinggal sama temennya, sehingga temennya nyari bantuan, akhirnya dia dapat bantuan, balik lagi udah lupa temennya ditaruh di mana. Ya itu. Temennya tuh mungkin kelelahan gitu ya Pak ya? Ya, Minta bantuan SAR terus yang turun ke bawah informasinya malah lupa iya, gitu. balik lagi udah lupa tempatnya. Berarti disimpulin kalau salah satu kunci dalam pendakian ketika kita bareng sama orang lain, ya pastinya harus kompak ya guys ya. Betul, betul. Harus jaga temennya satu Temennya, sama lain. Satu sama lain. Jangan mengandalkan ego aja. Iya, benar. Harus saling mengerti kondisi temannya. Kalau misalnya Betul. salah satu sakit, nggak kuat, itu ya berarti kita harus mengalah ya Pak ya. Ya, Egonya harus diturunkan. Karena itu tadi kasusnya ditinggal sebentar aja kadang kan ya tiba-tiba hilang ya gitu, namanya nggak tahu. juga di hutan kok. Banyak faktor ya. Banyak faktor. Sampai sekarang kalau pendaki sama teman-teman yang segrupnya jenengan dulu lah gitu, masih sering Pak? Kalau grup saya itu ya udah jarang sih, jarang sekali karena kan faktornya saya juga udah kondisi sudah tua gini ya, terus temen-temennya seusia saya juga udah jarang naik gunung. Udah jarang. Jadi kadang-kadang saya naik itu sama anak yang muda-muda. Anak yang aja. muda-muda, jadi ikut tambah muda. Ikutan ya. jadi orang muda Makanya juga. masih semangat terus ya Pak ya. Betul. Karena semangat anak muda tuh nular ya Pak ya. Oke lah. Pokoknya energinya positif gitu. Slow aja gitu. Nah, yang saya penasaran tuh dulu ketika memulai dunia pendakian tuh motivasinya didapat dari apa, kayak misalnya kan lihat gunung tuh bagus gitu Pak. Pengen coba ke sana. Apa ya dulu ya? Pokoknya seneng aja lihat alam. Oh, yang Ya, hijau-hijau cuman gitu. itu aja, nggak ada motivasi lain, cuman seneng lihat alam, memelihara alam, gimana caranya, ya cuman gitu. Berarti sekarang masih menetap di Surabaya, Masih masih aktif di Gimbal Alas, terus masih selalu terhubung dengan teman-teman yang di sana. betul. Kalau misalnya ada ketemu pendaki yang muda-muda mau mendaki sama Cak To,
bisa lah ya Pak ya, masih Bisa, kuat lah ini ya. bisa. Alhamdulillah, insya Allah masih kuat. Dan kebetulan hari ini beliau sendiri guys naik lawu dan rencananya nanti mau ke Selamat. Selamat. Kalau di luar Jawa sendiri Wah, udah lupa ya. udah lupa. Udah agak banyak juga, tapi Udah banyak. nggak perlu disebutin lah. Berarti ini bukan di Jawa Iya. aja nih pendaki tertua, salah satu pendaki tertuanya. Bisa aja salah satu pendaki tertua di Indonesia guys yang masih aktif sampai sekarang gitu. Karena ternyata udah ini ya sampai luar pulau juga, nggak cuma di Pulau Jawa ya Pak ya. Saya kebetulan tinggalnya di Sumatera Pak, pernah sana? Lupa ya. Lupa ya. Mungkin Dulu pernah sih ya. Pernah dulu. Dulu pernah ya. Cuman lupa ya. Cuman waktu itu kan masih ini ya. Waktu masih muda, masih bujangan. Nah, sekarang kan udah keluarga ya. Ya rada dikurangin lah. Iya benar-benar ada tanggung jawab yang lain ya Pak ya. Tuh. Pokoknya masih aktif di dunia pendakian, masih yang kayak gini nih guys, sebenarnya memotivasi kita untuk melakukan aktivitas yang sehat lah Pak ya. Ini sampai usia senja pun Pak No ini karena emang hobinya bagus mendaki gunung, tujuannya juga baik, fisiknya masih tetap kuat gitu. Kayak kita kadang-kadang pendaki masih muda tapi udah jompo gitu, kayak kalau ngelihat jenengan tuh kayak ya ampun, ini pendaki-pendaki yang lain nih masih muda nih kadang ini udah 72 tahun gitu, tapi masih aktif. Kadang kita aja yang mendaki baru pos 1 aja udah capek. Ya itu kan tergantung dari mental. Tergantung dari mental aja. Kalau mentalnya memang bagus, ya mungkin dia bisa Allah bisa. Mindsetnya yang pertama Pak. Udah, jadi kayak gitu. Tadi kan saya tanya pengalaman yang nggak dilupa ya Pak ya. Kalau pengalaman yang menyeramkan, kira-kira kok nggak masuk di nalar gitu, jangan pernah mengalami? Pernah juga ya, cuman ya nggak dibilang menakutkan juga nggak. Waktu itu saya ke Semeru naik dari Hayakayak, saya berempat waktu. Nah kebetulan waktu turun itu kita pisah dua-dua. Yang berdua itu di depan, saya sendiri yang di belakang. Nah kebetulan saya itu ketemu sama 2 orang pendaki di Hayakayak. Setelah saya ketemu ya udah ngobrol-ngobrol, terus turun. Nah setelah sampai di bawah saya cerita sama temen yang udah turun duluan. Ternyata nggak ada orang mendaki. Jadi loh, yang aku ketemu sama orang mendaki berdua itu siapa? Itu adalah hal yang nggak bisa saya nalar ya, antara percaya dan tidak, ya itulah kenyataan. Kalau di logika, kira-kira mereka mendaki lewat jalur yang lain atau kira-kira kalau kayak gitu bisa di logika seperti itu nggak? Kayaknya sih nggak bisa. Nggak mungkin ya Pak? Nggak mungkin kayaknya. Karena jalurnya cuma satu itu ya? Jalurnya cuma satu itu waktu itu. Kalau kejadian yang menyedihkan, ada salah satu kejadian yang menyedihkan itu seorang sahabat saya meninggal di Gunung Sumbing, pas satu tenda. Nah itulah yang saat ini sampai sekarang nggak bisa saya lupakan, karena yang meninggal itu adalah sahabat terbaik saya. Meninggalnya karena biasanya kalau di gunung kan hipotermia kayak gitu ya Pak ya? Itu kenapa Pak? Kebetulan dia itu ada serangan jantung, ada riwayat penyakit jantung. Jadi kita nggak bisa menanganinya. Gimana caranya kan kita juga nggak tahu. Orang itu kena penyakit jantung atau apa. Tapi akhirnya setelah diperiksa dokter, jelas serangan jantung. Berarti meninggal, dievakuasi, habis itu baru dianalisa dokter gitu ya biasanya Pak ya? Iya. Nah, sampai sekarang. Itu tahun udah lama banget ya Pak ya? Itu kalau itu belum lama. Belum lama? Belum lama. Itu sekitar ya kurang lebih 6-7 tahun lah. Oh baru ya? Barusan. Berarti masih sering dikunjungi atau enggak itu? Misalnya dimakamkan di mana teman-temannya itu? Oh kalau dimakamkan di Surabaya. Di Surabaya. Kebetulan anak Surabaya juga. Ya, jadi ya benar-benar bikin shock ya Pak ya? Karena di tenda lagi asik-asik mendaki kok. Ya itulah. Iya Pak ya, kayak Ya dalam itulah hati kan, pengalaman yang menyedihkan ya itu. dalam hati kan kayak
nangis. Bukan dalam hati aja sih, kalau misalnya sampai saya saat ini nggak bisa saya lupa. teman saya, kalau Ya, saya bayangin diri saya, betul. teman saya daki udah tidur enak-enak, besok paginya nggak bisa saya ajak Nggak. ngomong aja sakit, teman saya Betul, sakit aja betul. tuh udah bingung gitu Pak ya. Betul. Kayak ya ampun, kalau bisa sih sampai sekarang ya insya Allah, tapi aman-aman aja Pak ya. Aman-aman, mudah-mudahan masih juga diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa naik gunung. Karena Bersyukur. itu adalah hobi saya. Hobi yang didukung oleh banyak faktor. Betul. Istri mendukung Pak ya. Sip. Nah, jadi carilah istri yang mendukung hobimu guys. mengerti, ya. Ah, yang mendukung hobinya, yang suka mensupport gitu. Anak-anak suka daki Pak jadinya? anak-anak suka, Suka. dua-duanya suka. Jadi ingin ikut keluarganya Cak No gitu. Kalau mau, Karena asik banget gitu. Istrinya suka, anak-anaknya suka, makanya Cak No sampai sekarang masih aktif mendaki. Banyak faktor yang mendukung. Teman-teman yang lain mungkin nggak seberuntung Cak No. Oke. Yang saya mau tanya lagi, selama mendaki Gunung Lawu 6 kali ini, kan Gunung Lawu tuh banyak mitosnya ya Pak ya. ya, Apalagi ini sekarang bulannya bulan Suro. ya, Dan saya lihat beberapa pendaki tadi, warga lokal ya yang naik turun tuh, saya tanya, ada beberapa yang saya tanya, mau mendaki Pak gitu. Ini mau ada syukuran Mbak di atas gitu. Gunung Lawu ini kan, karena salah satu yang saya tahu gunung yang aktivitas spiritualnya tuh tinggi di Jawa. Pak No sendiri pernah mengalami apa kira-kira di Lawu? Atau santai aja lah, Lawu udah biasa lah. ya, kayaknya sih belum pernah Belum ya. pernah ya Pak ya? Belum pernah, karena kita naik gunung itu juga berdasarkan hobi, nggak ada pokoknya nggak ada pikiran-pikiran yang Negatif yang atau takut negatif gitu ya, sebenarnya enggak ya Pak? nggak ada. Berarti Insya Allah. berarti masih aman selama 6 kali mendaki Gunung Lawu, masih aman-aman aja. Soalnya banyak banget beberapa orang hilang Iya. dengan mitos-mitos yang seliweran ke sana kemari. Ya kalau masalah kayak gitu-gitu itu ya kita juga antara percaya Percaya dan dan tidak, itu tergantung dari kita. Betul. Karena kalau kita percaya dengan hal-hal yang seperti itu, ya kita juga akan terbawa nantinya. Kalau kita enggak, ya kita anggap biasa aja ya, insya Allah nggak ada masalah apa-apa. Dan lagi kita hormati budaya lokal di daerah situ. Jadi penting ya buat menjaga nama baik kita sendiri sebagai pendaki, buat menjaga adat budaya yang ada. Jangan hanya cuma daki aja tapi nggak tahu aturannya. Jadi sebelum daki ya usahain informasi yang kita Nah, terima itu lengkap gitu ya Betul, guys ya. betul. Nggak cuma oh ini Gunung Lawu di sini dakinya lewat sini. Kadang-kadang juga kita perlu buat mengetahui adat istiadatnya yang perlu kita jaga, mana yang boleh, mana yang enggak gitu ya Pak ya. Ya Jadi kita pokoknya menghormati aja lah budaya yang ada di dalam situ. Soalnya kan tadi di beberapa spot juga ada tempat-tempat yang dikeramatkan kayak di Sendang Derajat ini sebenarnya Ya. dibuat orang buat adang sembahyang atau Ya. apa untuk ritual dan sebagainya. Kalau kita nggak percaya ya udah. Kalau kita percaya kita hormati, kita nggak percaya pun kita harus hormati ya. Hormati, tetap aja. Jangan mengganggu. Gak usah mengganggu umat lain yang percaya dengan kepercayaan. Kalau ada apa-apa di jalan, kalau kalian daki Gunung Lawu udah banyak banget ya Pak ya, kayak ada beberapa sajen yang Ya. ditempatkan di beberapa tempat gitu. Kita nggak tahu itu fungsinya buat apa, tapi ya jangan diganggu. Jangan diganggu. Itu yang akan memancing kita ke dalam sesuatu yang kita nggak inginkan Nggak nantinya. kita inginkan. Betul. Dan Pak No selama ini nggak ada apa-apa, jadi positive thinking itu sangat diperlukan ketika di pendakian. Tips Tips. saran masukan buat para pendaki dan nanti sekalian pesan-pesan untuk pendaki yang mau belajar mendaki Nah ini buat para pendaki, karena sekarang dunia pendakian itu bukan dunia yang awam lagi, sudah marak banget Pak. Kira-kira apa ya tipsnya buat para pendaki yang muda-muda kayak saya ini? Ya tipsnya itu ya kita itu kalau mau naik gunung kita persiapkan dulu segala sesuatu yang kita perlukan. Satu misal untuk safety-nya gitu ya. Terus kita ikuti jalur yang sudah ada, nggak usah kita melanggar
aturan-aturan yang tidak diperbolehkan, ya udah itu aja. Karena memang kebanyakan daripada anak-anak sekarang itu yang hilang atau apa itu karena dia itu sembrono. Ya udah, cuman itu aja. Mungkin saya tambahin ya, sekarang tuh sampah di gunung udah banyak banget Pak. Wow, iya. Kalau masalah sampah itu emang kalau bisa itu ya tolong ya dibawa lagi lah untuk menjaga kebersihan di gunung itu. Kalau itu memang harus diharuskan lah, diharuskan. Jadi jangan membuat dosa di gunung. Salah satunya dosanya adalah tidak membawa sampah pulang. Nah, betul. Bawa kembali sampahnya. Banyak banget pelang-pelang sekarang di sana membuktikan kalau pendaki yang sekarang itu udah beda ya Pak ya dengan pendaki zaman dulu. Jadinya harus lebih tahu lagi aturannya. Salah satunya adalah tadi safety first. Pertama, alat-alatnya karena sekarang sudah banyak. Jangan cuma daki tanpa pengetahuan aja. Oke. Terima kasih ya Pak No buat sharing kita malam ini. Nanti semoga bisa jadi pelajaran, motivasi buat teman-teman yang hobinya daki atau baru mau mulai penasaran sama dunia pendakian ya. Sama. Nanti kita insya Allah ketemu lagi mungkin di momen yang lain ya. Mudah-mudahan. Oke guys, gitu tadi sharing kita sama Cak No. Kalau yang nanti kira-kira ketemu sama Cak No di luar, boleh disapa lah ya Cak No-nya, karena udah pasti banyak yang kenal beliau ini. Kalau ke Semeru mampir di Gimbal Alas, mungkin kadang-kadang Cak No ada di sana. Ada. Oke, gitu aja ya. Terima kasih ya Cak No untuk waktunya. Kita tutup dulu. Jangan lupa terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir ini. Jangan lupa buat terus saksikan channelnya Captain Ray Memang Horor. Subscribe dan juga like, share, dan komen ya guys.